polisi kebrutalan Israel. CNBC lagi, Israel serang Masjid Al-Aqsa, 200 orang terluka. Kompas TV nih yang saya nggak sangka-sangka. Kompas ini kan biasanya kan beritanya sangat berimbang ya. Dibilang tentara Israel serbu Masjid Al-Aqsa dan tembak jamaah perempuan, ratusan orang terluka. Masjid Al-Aqsa Palestina diserang 2 malam, 200 orang lebih luka-luka. Ini sama dari Kompas juga. Nah, ini menurut saya kita umumnya mereka hanya mengambil berita informasi dari bulan sabit merah gitu. Nah, yang jelas-jelas tidak PMI-nya Palestina gitu ya, PMI-nya orang-orang Timur Tengah. Nah, sementara sebetulnya juga yang tadi itu dikatakan ya, kronologi kenapa terjadi bentrok, yang menjadi korban juga adalah polisi Israel. Nah, itu tidak dimasukkan, tidak diceritakan, tidak diberitakan. Dan ada yang parahnya lagi, karena ada Hari Yerusalem, orang-orang di Yerusalem itu bersukacita, gitu ya, merayakan. Karena akhirnya tahun 1967 saat Perang Arab Israel kedua, meski Israel dikeroyok oleh 5 negara Arab, dalam waktu singkat, hanya 6 hari saja Israel bisa merebut banyak sekali wilayah. Merebut Golan dari Suria, merebut Yerusalem Timur dan tepi barat dari Yordania, merebut Gurun Sinai dari Mesir, dan juga Gaza dari Mesir. Jadi kalau mau tahun 1967 dulu, gitu ya, persenjataan belum canggih. Bayangin kalau sekarang, jika pada pingin perang dan Israel meladeni, bisa dibayangin, bisa-bisa seluruh Timur Tengah jangan-jangan nanti jadi miliknya Israel. Dan apa yang digoreng oleh orang-orang hatersnya Israel, bahwa Israel ingin Israel Raya, ingin membentuk Israel Raya, itu beneran kejadian. Tetapi bukan karena Israel yang mau gitu ya, karena dia diperangi gitu. Jadi maksud saya ingin katakan bahwa hati-hati dengan katakan kita gitu, apa yang kita omongin bisa terjadi. Nah, ini seorang aktivis pro Palestina di Gaza, dia orang Indonesia dan dia memang mempunyai istri orang sana gitu ya, dan selalu memberitakan tentang Gaza, tetapi tidak pernah memberitakan yang positif tentang Gaza. Selalu tentang yang berkaitan dengan penderitaan Gaza yang harus selalu butuh bantuan. Dan dia menulis di Instagramnya bahwa orang-orang Palestina ya, orang-orang Palestina ini orang-orang pendeta Zionis Yahudi akan menyerbu massal ke dalam kompleks Masjid Al-Aqsa besok. Jadi dia memprovokasi itu, dan dia juga berbicara di televisi. Nah, dia juga bicara di televisi tentang aktivis media dan pro Palestina bohong ini ada di YouTube Fakta Israel. Jadi Bapak Ibu bisa lihat ya nanti kata pernyataannya seperti apa gitu. Saya nggak usah tulis, nggak usah saya putar di sini. Dan juga ada gambaran tentang orang-orang Palestina bersukacita katanya karena Al-Aqsa ada pelataran Al-Aqsa dan pohon terbakar. Itu sama sekali salah. Orang Israel yang merayakan Hari Yerusalem dikatakan bersukacita karena di tembok ratapan ya, karena melihat pelataran Al-Aqsa dan pohon terbakar. Dan itu sama sekali tidak benar. Mereka sedang merayakan. Jadi Bapak Ibu bisa bayangkan aktivis yang punya banyak followers dengan TV resmi di Indonesia yang menyebarkan informasi yang tidak sesuai dengan fakta, informasi yang bohong. Jadi ya tentu saja fakta Israel tidak mampu melawan hoax dan berbagai misinformasi ini. Karena itulah saya hanya mampu
memproduksi gitu ya, memberikan faktanya. Dan silakan untuk menontonnya dan membagikannya sendiri dengan followers Anda semua yang banyak itu gitu. Nah, sejauh ini Bapak Ibu, Fatah dan Hamas pernah perang saudara tahun 2007. Lalu IDF dan Hamas tahun 2009. Hasilnya yang tewas sangat banyak. 1.200, pihak Israel 13. Lalu tahun 2014 juga terjadi hal konflik lagi. Dengan korban tewas di pihak Palestina lebih banyak lagi. Kenapa begitu? Kenapa selalu korban di Israel sedikit sementara di Palestina banyak? Jawabannya tadi ya Bapak Ibu, karena selalu target yang diincar Israel ditempatkan atau ditaruh oleh Hamas di daerah-daerah yang banyak penduduk, daerah-daerah yang sekolah, daerah-daerah medis dan sebagainya. Nah, Israel sejauh ini sudah mengeliminasi sekitar tambah hari ini ada tambah 1 ya, jadi sekitar 15. Yang penting, yang berpengaruh di Hamas. Nah, tentu saja kita tidak suka dengan perang, kita tidak suka dengan konflik, tetapi Israel harus melindungi dirinya. Israel harus melindungi kedaulatannya. Dan yang terutama ya warga negaranya sendiri. Nah, ini data kemarin ya 14 Mei. Ada berapa roket? 1.750. Per hari ini ada 2.000. Harusnya sabat ya, orang-orang Yahudi harusnya sabat, tapi mereka harus tetap berlindung, lari ke perlindungan ya, ruang perlindungan dan sebagainya kalau sirene berbunyi. Dan sirene berbunyi itu hanya satu, peringatan itu hanya berlaku untuk sekitar 1 menit saja untuk mereka bersembunyi sebetulnya. Nah, sementara target IDF itu sejauh ini sudah 650 sasaran yang dan kena gitu ya, yang berhasil dilumpuhkan oleh Israel. Nah, jadi Bapak Ibu, ini data-data ini saya sajikan untuk Bapak Ibu punya bayangan betapa kasihannya Israel gitu ya. Rudalnya 2.000, sementara wilayahnya tadi Bapak Ibu sendiri bisa lihat petanya deket banget ya, jaraknya kecil banget, lokasinya tuh deket sekali, jadi sangat berbahaya. Nah, ini gambar peta yang dari IDF sendiri, ketika sirene berbunyi, di wilayahnya merah semua nih. Itu di wilayah yang ada sirenenya ini berarti ada penghuni ya, ada kota, komunitas, sehingga mereka harus menyelamatkan diri. Nah, ini adalah kota-kota yang ada di daerah Israel dan Palestina. Nah, selama konflik karena bentrok di Al-Aqsa jadi dari Jumat sampai hari ini, seminggu ini, di daerah-daerah ini Bapak Ibu, daerah-daerah kota-kota Palestina ini, lucunya ikut-ikutan rame, ikut-ikutan bakar-bakaran, ikut-ikutan pawai gitu ya, ikut-ikutan bikin rusuh selama seminggu ini. Dan parahnya lagi, kota-kota yang di Palestina itu kan sebenarnya nggak perlu ikut campur ya, karena kan nggak ada orang Yahudi di situ, nggak ada polisi Israel, dan karena ada polisi Palestina, nggak ada pengaruh Israel harusnya, maksudnya di kota-kota Palestina tersebut. Bethlehem misalnya, kan udah benar-benar sudah dikasih oleh Israel untuk Palestina. Nah, tapi kenapa juga mereka bikin rusuh sendiri, mereka bikin ramai sendiri. Sementara di kota-kota Arab Israel, jadi kan warga negara Israel itu ada 75% Yahudi, 25% orang Arab Israel ya, Arab Palestina yang menjadi warga negara Israel.
Nah, di kota-kota yang ada orang Arabnya, mereka juga akhirnya ribut kerusuhan rasial dengan orang Yahudi yang sesama Israel. Jadi ini sangat berbahaya eskalasi ketegangannya. Eskalasi ketegangannya sangat berbahaya karena sampai saat ini jadinya meluas gitu ya Bapak Ibu, meluas ke orang Arab Arab Israel, bukan hanya antara Israel dan Hamas, bukan antara Israel dan orang Palestina di Gaza, tapi juga antara jadinya sesama Arab Israel, warga negara Israel dengan orang Yahudi warga negara Israel gitu. Nah, ini juga yang tidak diungkapkan oleh media massa kita, bagaimana tentara Israel misalnya memberitahukan kepada orang-orang Gaza, kan orang Gaza nggak semuanya teroris ya, pasti ada yang baik juga, dan mereka dia diinfokan, mereka wajib, Israel wajib menginfokan bahwa mereka akan menyerang. Jadi mereka yang menerima informasi harus mengevakuasi diri dan bersembunyi. Nah, ini orang Gaza menerima pesan dari Israel peringatan untuk dia segera evakuasi dari gedung karena akan diserang. Dan dia bertanya apakah akan kena rumah kami juga? Ya enggak lah jawabannya. Nah, seperti itu. Nah, di tahun 2014 ketika konflik terakhir terjadi, konflik besar terakhir terjadi, nah Israel itu menurunkan leaflet selebaran gitu ya dari udara agar orang-orang Gaza itu bisa menyingkir guna menghindari korban jiwa. Karena yang disasar hanya senjata-senjata beratnya Israel. Senjata beratnya Gaza. Senjata beratnya Hamas di Gaza. Nah, ini dia Bapak Ibu, lagi-lagi saya sangat salut dengan IDF karena sangat transparan, memberikan informasinya tuh sangat baik ya. Mereka memberikan informasinya tuh rajin gitu loh. Jadi sangat transparan dalam setiap serangan. Bayangin ya, ini lagi perang gitu ya. Lagi perang tapi mereka menginformasikan mereka sendiri gitu ya. Orang mereka sendiri yang menginformasikan. Jadi bukan wartawan tapi mereka sendiri. Mereka menyampaikan, oh kami menyerangnya di sini. Alasannya kenapa? Tempatnya, lokasi tunnel ini, serangan ini ada dekat sekolah. Nih seperti ini rumah sakit. Nah ini seperti ini. Dan gedung-gedung ini masjid ya, yang gambar apa namanya, gambar, oh nggak ada, di sini nggak ada masjid. Jadi ini doang nih, ada rumah sakit, kemudian ada sekolah. Jadi ini ada 4 sekolah ya, 1, 2, 3, 4, dan ini rumah sakit. Jadi bayangin Bapak Ibu, target Israel sangat dekat dengan sekolah. Gitu. Jadi nggak mungkin Israel akan menyerang kalau ada anak sekolah. Dan sejauh ini, menurut data informasi yang diberikan oleh IDF sendiri, sampai hari ini dari 2000-an roket yang diserang oleh Hamas, dilontarkan oleh Hamas ke arah Israel, 350 itu jatuh di lahannya atau wilayahnya Hamas sendiri, alias di Gaza. Jadi bisa jadi korban tewas yang disebutkan media, Israel menyerang, jatuh korban sekian, Israel menyerang, menewaskan sekian, itu korban dari salah tembaknya si Hamas sendiri. Nah, ini yang tadi saya ceritakan tentang bentrok rasial di wilayah Israel. Jadi Bapak Ibu, ini kota-kota di mana simbol yang warna kuning, orange ini, adalah kota-kota Israel dengan jumlah penduduk Arab Israel yang lumayan banyak gitu ya. Nah ini misalnya ada di Akko ini kota yang memang mayoritas Arabnya banyak, Haifa setengah-setengah, Nazaret kota mayoritas Arab, lalu juga ada di Al-Fal, ini kota yang cukup keras. Ini hampir orang Yahudinya sangat sedikit, ada tapi hanya beberapa keluarga aja. Di sini imam masjid bisa dibunuh gitu ya, karena sesama Arab sendiri, sesama umat Islam sendiri ribut gitu, berantem. Nah imam masjid pernah tahun 2018-nya itu dibunuh, ditembak kalau tidak salah, ditembak di kota ini.
Dan di kota ini memang paling sering terjadi bentrokan sesama Arab sendiri. Dan saya pernah mau ke sini, malah teman saya yang tinggal di Israel bilang jangan, nggak aman, nggak boleh, jangan ke situ. Java ini juga kota yang mayoritas Arab dan juga kemarin ada sedikit kerusuhan. Bat Yam, Ramla juga ada juga kemarin pawai dan bakar-bakaran nggak ada ya. Yang bakar-bakaran ada itu di Lot, paling banyak di kota Lot. Jadi sampai ada satu orang Arab Israel yang tewas gitu karena terjadi bentrokan antara Arab Israel dengan Yahudi Israel. Seperti ini posisinya, dan ini sumbernya dari saya lupa, dari Al Jazeera kalau